Kejaksaan sendiri untuk bisa menerima calon jaksa itu ada beberapa persyaratan. Sebagaimana yang telah kami tayangkan di dalam materi saya, setidak-tidaknya ada beberapa hal. Antara lain yang jelas harus warga negara Indonesia, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, berijazah paling rendah S1 sarjana hukum, dan pada saat masuk kejaksaan, dan berumur paling rendah 23 tahun ya, dan paling tinggi 30 tahun. Jadi teman-teman yang belum mencapai 30 tahun nanti pada waktu pendaftaran silakan. Harus sehat, berintegritas yang paling utama, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Dan juga harus sudah pegawai negeri sipil kalau mau jadi jaksa. Karena apa, begitu masuk itu masih calon jaksa, dan nanti kalau sudah pegawai negeri sipil kurang lebih 1 tahun baru nanti ada pendidikan jaksa. Selain syarat bagaimana dimaksud pada ayat 1, untuk dapat diangkat menjadi jaksa, seorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pendidikan jaksa. Ini kejaksaan punya khusus lembaga pendidikan di Jakarta. Itu biasanya dalam pendidikan jaksa itu kurang lebih 6 bulan. Namun kemarin dalam masa pandemi dipersingkat hanya 4 bulan. Ini semua untuk memenuhi kebutuhan formasi kekurangan jaksa yang ada di Indonesia ini. Jadi intinya sangat peluang sekali bagi teman-teman yang pada saat ini memiliki S1 sarjana hukum, silakan berlomba-lomba untuk mengabdi sebagai penegak hukum. Lalu apa tugas dan wewenang kejaksaan itu? Sebagaimana undang-undang yang baru, pasal 30, Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, ternyata kejaksaan itu memiliki banyak tugas dan wewenangnya. Baik di bidang pidana, kalau bidang pidana ini kejaksaan yang tugas utamanya adalah melakukan penuntutan. Namun dalam undang-undang kejaksaan, jaksa juga memiliki tugas untuk melakukan penyidikan, khusus dalam tindak pidana tertentu. Contoh yang sekarang sudah sering dilakukan oleh kejaksaan, bahkan hampir tiap dalam menjalankan tugas, itu melakukan penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi. Dan juga kejaksaan itu melakukan tugasnya sebagai eksekutor. Ini diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dan juga di bidang intelijen, bidang pemulihan aset, di bidang perdata. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jaksa itu semata-mata bukan hanya menuntut, tapi kami juga punya tugas di bidang perdata, itu tugasnya sebagai jaksa pengacara negara. Jadi bajunya beda, tugasnya beda. Dan juga di bidang keamanan dan ketertiban umum. Ini yang perlu saya sampaikan. Lalu secara khusus, ya di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa di bidang pidana jaksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau inkrah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan juga melakukan penyidikan tadi yang telah saya sampaikan, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Ini di bidang pidana. Selanjutnya, teman-teman kadang-kadang bingung, ini jaksa kok juga jasa penyidik, jasa penuntut umum. Memang undang-undang itulah yang memberikan kewenangan kepada jaksa ini. Contoh sekarang yang lagi rame, lagi viral, Kejaksaan Agung khususnya lagi menangani kemarin yang rame masalah minyak goreng, yang melakukan penyidikan di sana. Dan juga jaksa sebagai penuntut umum diberi undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim yang telah diinkrah. Ini di bidang pidana. Selanjutnya, ternyata di kejaksaan itu juga memiliki tugas dan wewenang di bidang intelijen. Jadi intelijen kejaksaan itu adalah intelijen penegakan hukum, intelijen justisia. Yang pada intinya di kejaksaan itu ada bagian bidang intelijen. Kalau di tingkat kabupaten itu kasih, kalau di tingkat provinsi itu asisten, kalau kabupaten itu kepala seksi intelijen, kalau provinsi kejaksaan tinggi itu asisten intelijen. Kalau di Kejaksaan Agung itu namanya Jaksa Agung Muda Intelijen. Ini semua secara hierarki baik dari pusat maupun dari daerah yang pada intinya adalah punya wewenang
menyelenggarakan fungsi penyidikan, pengamanan, penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi ini memang intelijen kita setiap hari kita sebar untuk berbaur dengan intelijen yang lainnya, saling berkoordinasi untuk melakukan pengamanan, penggalangan, dan untuk kepentingan penegakan hukum. Dan juga menciptakan kondisi yang mendukung mengamankan pelaksanaan pembangunan. Nah ini intelijen kita juga selalu memantau terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Ya, kita bicara pembangunan tentunya sesuai dengan yang diprogram oleh pemerintah. Pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan yang lainnya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Di sini kami masuk, intelijen kita selalu memantau dari berbagai sisi, dari berbagai sudut demi untuk pengamanan penegakan hukum. Dan juga melakukan kerjasama intelijen hukum dengan lembaga intelijen dan atau penyelenggaraan intelijen negara lainnya. Ya, di intelijen itu ada BIN, ada intelijen dari kepolisian, dari TNI, dan dari satuan kerja kementerian yang lainnya. Masing-masing punya intelijen. Intelijen bukan berarti konotasi hanya masalah keamanan, termasuk intelijen ekonomi juga. Dan juga melaksanakan pencegahan korupsi, nepotisme, dan melaksanakan pengawasan multimedia. Kami awasi multimedia di berbagai web dan lain-lain. Yang sifatnya apabila sewaktu-waktu itu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Kita awasi, kita pantau. Ini tugas kejaksaan di bidang intelijen. Dan juga kejaksaan juga punya tugas di bidang pemulihan aset. Nah, ini tentunya ini kaget juga ini. Kejaksaan kok apa hubungan dengan aset? Ini sudah diatur dalam pasal 30 dalam pemulihan aset. Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban atau yang berhak. Artinya apa? Bahwa saat ini ternyata banyak aset-aset negara yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga. Bahkan aset-aset terdakwa atau terpidana yang mereka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Ini kalau kita bisa membuktikan ada indikasi, tentunya akan kita sita sebelum memperoleh pembebasan. Banyak aset-aset negara, aset pemerintah yang dikuasai oleh pihak ketiga. Di sinilah kami bisa melakukan penyitaan dan bukan. Ini dan berikutnya, kejaksaan di samping sebagaimana tersebut di atas, ternyata jaksa itu juga familiar. Karena kami diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah ini aneh. Satu sisi kami harus menuntut, satu sisi kejaksaan juga harus mengamankan untuk keamanan dan ketertiban umum. Tapi satu sisi ternyata kita ini juga punya kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kita familiar sekali. Karena apa? Fakta di lapangan dan dimanapun negara itu berada, terutama negara hukum, ternyata hukum ini pendekatannya bukan hanya sifatnya hukum yang distributif atau pidana, ternyata juga perdata juga. Untuk itu di kejaksaan, undang-undangnya sudah jelas menjamin di dalam pasal 30, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan diberi kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi dalam hal ini, apabila ada perselisihan antara lembaga dengan lembaga, pemerintah atau negara dengan pihak swasta, kami jaksa ini bisa diberi kuasa khusus sebagai jaksa pengacara negara. Jadi fungsi kami ini, jaksa pengacara negara ini adalah tepat untuk kepentingan negara dan pemerintah, bukan untuk kepentingan individu. Dan juga kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dan bidang hukum kepada pemerintah lainnya. Itu diatur dalam Perpres dan juga di dalam pasal 24 lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga badan atau lembaga instansi pemerintah pusat dan daerah. Badan usaha milik negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, mewujudkan kekayaan keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Nah inilah bagian yang secara gamblang. Jadi ruang lingkup tugas dari kewenangan perdata, ya, singkatnya istilahnya itu DATU. Jadi ada 5 itu: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum. Terus saya sampaikan tentang penegakan hukum ini dalam sisi
keperdataan, kejaksaan bisa membubarkan perusahaan, atau misal PT atau badan usaha, CV dan lain-lain. Apabila PT atau CV itu dianggap melawan hukum, bisa kita bubarkan. Termasuk yayasan juga. Kalau itu melawan hukum, meresahkan masyarakat, kejaksaan yang paling terdepan secara keperdataan bisa menggugat, mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan baik PT, CV, badan hukum dan lain. Dan juga yang aneh lagi yang mungkin belum teman-teman dengar, kejaksaan juga punya kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap perkawinan seseorang. Apabila di dalam perkawinan itu ada perbuatan melawan hukum, bisa kita gugat, bisa kita batalkan. Dan itu sering kejaksaan telah melakukan hal seperti itu. Ini fungsinya adalah untuk menjamin tegaknya hukum, kepastian hukum, menyelamatkan, memulihkan kekayaan atau keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, melindungi hak-hak keperdataan masyarakat. Jadi ini kami hadir terkait dengan masalah perdata. Untuk itu tentunya inputnya di kejaksaan juga sudah dibuka, di sana ada konsultasi hukum terkait dengan masalah perdata tentang usaha negara. Jadi teman-teman dimanapun berada, apabila ada permasalahan hukum terkait dengan masalah perdata, silakan. Saya yakin di masing-masing kejaksaan pasti membuka baik webnya maupun secara face to face.